Siapa sangka, karena demi senpai yang dia cinta, cewek satu ini rela meragain request semua gaya. Mulai dari cewek centil sampai jadi yang suka manja-manja. Semua bakal dia jalani untuk kakak kelas pujaan hati. Dimulailah cerita anime ini. Ada cewek buta map lagi celingak-celinguk, dia nyasar gak tahu arah dan gak ada petunjuk. Tiba-tiba muncul sesosok cowok lewat. Cewek tadi langsung saja nyusul mendekat. Cowok, tungguin dong. Si cewek lalu menanyakan sesuatu. Bang, ada 100 nggak? Rupanya si cewek mencari ruangan klub teater. Secara kebetulan cowok bernama Eiji ini mengaku kalau dia adalah ketua klub teater. Mengetahui itu, si cewek memperkenalkan dirinya bernama Rin Nanakura. Baru aja ketemu letak klubnya, Eiji malah ngasih kabar kalau klub teater tinggal dia doang anggotanya. Nanakura mengutarakan keinginannya untuk join klub ini. Eiji menyetujuinya dan langsung diajak masuk ke ruangan klub. Begitu masuk ruangan klub, Loh kok rame? Bos, anak baru mau join nih. Loh he? ternyata Nanakura dikibulin Eiji. Ketua klub yang asli adalah sosok satu ini. Dan nyatanya anggota klub masih banyak kali. Katanya sepi bang. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebelum gabung Nanakura dites interview, dia disuruh acting buat diadu. Mas ketua menunjukkan acting Sri Mulatnya. Tak mau kalah, Nanakura pun memperlihatkan skill ngereoknya juga. Suhu ini mah. Nanakura akhirnya bergabung secara resmi. Cerita berlanjut di lain hari. Nanakura dan Eiji lagi nonton latihan bola voli. Sedang asik cipika-cipiki berduaan, Eiji ngomong dia penasaran sama rasanya pacaran. Entah kerasukan apaan, Nanakura tiba-tiba jadi centil dan ngajak Eiji buat jadian. Aku padamu mas. Menanggapi gaya centilnya malah buat Eiji bingung. Nanakura main playing victim kalau dia itu cuma acting. Eiji di sini kagum dan muji-muji skill Nanakura yang makin tak terbendung. Karena hati melambung dipuji sang gebetan, Nanakura malah ngereok gaya sundere secara spontan. Ketemperan apaan lagi nih bocah? Sore hari mereka jalan pulang berdua. Dalam perjalanan Eiji minta Nanakura buat kasih tips supaya kelihatan cool dan berwibawa. Nanakura lalu nunjukin acting gaya Thomas Shelby-nya. Dingin banget cuy. Keesokan harinya saat jam istirahat, Nanakura ngingetin Eiji supaya makan dan jangan terus-terusan ngecat. Eiji bilang ini proyek yang harus dia selesaikan cepat. Takut calon ayangnya bakal kelaparan, Nanakura pakai gaya sundere buat nyuapin Eiji makan. Gak cuma itu, Thomas Shelby juga ikut-ikutan. Tak disangka Eiji malah ngide. Dia minta Nanakura pakai bando sama sarung tangan buat foreplay. Foreplay matamu, cosplay setan. Ngeliat Nanakura lagi cosplay, Eiji nggak betah pengen foto pakai HP. Tapi waktu mau ngambil HP-nya, Loh kok hilang? karena HP-nya hilang, Eiji minta tolong Nanakura buat nelpon HP-nya. Nanakura yang masuk mode centil dan sundere sigap nolongin dengan niatan bisa dapat nomor WA. Kini tiba giliran Nanakura yang butuh pertolongan. Dia minta Eiji agar gambarnya dibenerin. Eiji bilang kalau Nanakura gak meragain gaya Thomas Shelby, dia gak mau ngerjain. Nanakura akhirnya nurutin permintaan. Setelah keinginannya keturutan, Eiji mulai nganalisis gambar Nanakura. Dia mau ngeliat bagaimana yang perlu diperbaikin. Tapi waktu gambar dibuka, Wah, mahakarya. Nanakura mohon bantuan ke Eiji dengan gaya manja-manja. Gambar itu pun digarap ulang Eiji dari awal lagi akhirnya. Entah dapat wangsit dari mana. Di waktu malam anggota klub ngadain ritual jerit malam. Kayak gimana tuh bang? Biasa, cuma sharing info PPN naik 12%. Info horor ini membuat separuh nyawa Nanakura menghadap sang pencipta. Karena semakin larut malam, semua anggota klub pergi pulang. Nanakura yang gak berani ganti baju, make mode manja buat ngerayu Eiji supaya mau nungguin. Saya lu nyet lagi bugil ini setan. Kegiatan klub teater ini memang aneh-aneh kayaknya. Mereka ngadain acara Master Chef secara tiba-tiba. Nanakura disuruh cosplay jadi Chef Renata. Namun saat waktu penjurian telah tiba, sayangnya Nanakura buat keputusan bukan atas dasar rasa masakan. Dia nepotisme pengen meragain punya senpai kesayangan. Dia mulai ngicipin masakan dengan metode kuli bangunan. Sampai-sampai Eiji terpaksa harus nyegah Nanakura karena hidangan itu jatah mereka sarapan. Tahu-tahu dua sejoli ini udah nongkrong di lain tempat. Nanakura nunjukin foto adik kecilnya. Jadi pengen adek. Aku bisa kok jadi adik. Buset, Cerita lompat tempat lagi. Di sini Nanakura kelihatan lagi nangis. Ini salahmu mas. aku lho lapo-lapo cok. Ternyata sedang latihan praktek buat acting. Tiba saatnya festival sekolah dimulai. Klub teater menampilkan pertunjukan drama viral saat ini. Nanakura yang sedang tampil di panggung. Ih seneng banget ayam nontonin aku. Setelah pertunjukan drama teater kelar, seperti biasa Nanakura dan Eiji hunting jajanan berdua. Eiji mau bayarin dan Nanakura disuruh milih yang dia suka. Seperti biasa cewek. Pilihin dong. Nyoh coklat, strawberry, lemon, mint. Sebenarnya aku lagi diet. Wah, Karena kecapean ngurus festival, besoknya Eiji malah sakit. Sayang kamu sakit. enggak kok, cuma kurang sehat aja. Di sini Nanakura mode manja dan mode sundere rebutan pengen ngerawat Eiji. Eijinya mah Liar euy. karena takut Nanakura ketularan enterwin-nya, Eiji ngasih masker dan waktu dipakai cuman masker loh itu. Bodoh amat mending turu. Bangun-bangun Loh, kok di kamar? ternyata Nanakura yang bantu Eiji sampai di rumah. Dia juga nyiapin udon buat Eiji makan. Di tengah menikmati santapan, Eiji heran siapa yang gantiin baju dia. Begitu sadar, Cuman lihat dikit kok. Jir, dibugilin cewek gua. setelah dirawat Eiji kembali sehat. Kini dia ngungkit lagi rasa penasarannya tentang percintaan. Tanpa basa-basi dia ngajak Nanakura buat acting reka adegan saat penembakan. I love you. Jijik banget sih. Gak terasa udah masuk waktu libur musim dingin. Nanakura di kamar lagi tantrum gak bisa ketemu senpai yang dia kangenin. Inisiatif nelpon duluan.
Halo? Mas kangen. Singkat cerita, besoknya Nanakura diajakin Eiji ke kuil barengan. Setelah selesai doa, Waktunya ngegacha. dan hasilnya Gacha gua ampas anjing. malamnya Nanakura di kamar ngulet-ngulet gak jelas. Dia ngedumel pengen ngungkapin perasaannya ke Eiji. Sampai-sampai latihan nembak pakai gaya manja dan gaya Thomas Shelby. Tapi ujung-ujungnya tetap aja gak berani. Akhirnya Nanakura cuma bisa lanjut ngedumel. Bisa gak sih dia aja yang nembak aku besok? Set, mintanya kok ngeri. Besok paginya di sekolahan, Eiji lagi santuy duduk sambil baca. Lagi baca apa? Cuma dokumen Super Semar kok. Ternyata yang lagi dibaca Eiji adalah buku penakluk ciwi-ciwi. Setelah menghatamkan buku itu, Eiji yakin mampu mencapai impian harem yang dia tuju. Mengetahui senpai gebetannya malah pengen poligami, Nanakura ngambek manja pakai logat Thomas Shelby. Eiji pun jadi canggung dan akhirnya ngomong. Karena sering sama Nanakura main mesra-mesraan, dia jadi kepikiran gimana kalau suatu saat ada ciwi yang suka dia beneran. Itulah alasan Eiji baca buku panduan, supaya paham perasaan perempuan. Ih ternyata peka ya. Pindah ke kejadian berikutnya, Nanakura habis dibantu dandan oleh temannya. Tapi hasilnya kok kayak kenal modelannya ya? Karena udah kelar dandan, Nanakura mau tunjukin ke senpainya. Dia pergi nyamperin Eiji yang lagi beres-beres. Wah, cosplay 177013. Prakein adegannya yuk. Ternyata Nanakura ini lagi meragain peran ketua OSIS. Sekalian latihan pendalaman karakter. Dia pun ngajak Eiji buat jadi partner latihan bareng. Tangan kamu lembut ya. Om jangan om. Saat pulang sekolah, Eiji ngajarin buat bahas film horor. Nanakura disaranin buat nonton supaya bisa improve skill acting dia. Gak takut nonton gituan. Kalau aku temenin gimana? Makin sayang deh. Karena udah sangat akrab, Eiji minta ke Nanakura supaya ngobrolnya santai aja dan gak perlu terlalu sopan. Oke Tom. Konsepnya gak gitu ya bang? Cerita berlanjut lagi di tempat berbeda. Nanakura yang sedang jalan-jalan di mall ngelihat ada Eiji secara nggak sengaja. Niatnya sih mau nyapa, tapi nggak jadi karena malu cuma pakai pakaian olahraga. Begitu mau kabur, Eiji sadar ada Nanakura ternyata. Awalnya Nanakura malu jawab panggilan senpainya, tapi begitu lihat bajunya, lah kok baju partai. Akhirnya mereka berdua saling ngerostin pakaian. Karena Nanakura udah sangat handal masalah perostingan, Eiji jadi minder dan minta bantuan Nanakura buat pilihin pakaian. Waktu lagi milih-milih baju thriftingan, Nanakura curhat kalau rambutnya dia pengen ganti model potongan. Aku mau cukur cepmek. Eiji langsung ngehaluin Nanakura model cepmek dalam bayangan. Kamu nanya. Melihat senpainya jadi depresi, ngebuat Nanakura gak jadi ganti model potongan. Klub teater kembali ngegelar latihan. Seperti biasa, dua sosok ini latihannya selalu petakilan. Nanakura mode tsundere mau turun tapi gemetaran, minta bantuan Eiji buat pegangan. Tapi waktu 3 lompat, Nanakura malah tantrum kebanyakan khayalan. 3 lompat aja ribet banget sih anjir. Cakai lu delapo sih? Waktu mau balik, Eiji shock karena di dalam loker sepatunya ada 2 surat. Dikira surat tagihan pay letter, ternyata surat dari cewek centil dan cewek tsundere. Jadi ceritanya di sini Nanakura acting meragain 2 cewek berbeda yang ngasih surat pengakuan ke Eiji. Walaupun cuma acting, Eiji udah seneng banget karena bisa ngerasain dikasih surat pengakuan. Bahkan 2 surat itu disimpan dan dijadikan harta kenang-kenangan. Karena saking girangnya Eiji, dia jadi nggak bisa diam. Tiba-tiba ada 1 surat yang tadinya nyempil di antara surat tadi jatuh. Dan waktu dibaca isinya, Mas aslinya aku lanang. begitu sadar Nanakura langsung ngerebut surat ketiga yang belum kelar dibaca Eiji. Siapa sangka kalau surat ketiga tadi adalah curahan hati Nanakura yang sesungguhnya. Eiji yang makin kepo sama isinya minta Nanakura buat serahin suratnya. Woi, siniin gak? Mereka pun lanjut pulang berdua. Dalam perjalanan, Nanakura bilang kalau sekarang dia jadi tempat konsultasi masalah percintaan. Mendengar itu, Eiji sekarang ikut-ikutan ngakuin Nanakura sebagai sepuh. Ajarin dong, Pu. Akhirnya Nanakura ngasih saran ke Eiji, sekalian ada niat tersembunyi. Eiji dikasih wejangan kalau pasangan yang cocok buat dia harus yang umurnya lebih muda. Maksudnya anak SD gitu? Gak usah gila-gila lu jadi pedo. Suatu hari Nanakura pergi dharma wisata bareng Besti. Nanakura ngedumel pengen pergi bareng Eiji. Makin overthinking, soalnya belum sempat kencan, Eiji malah udah mau lulus bentar lagi. Besti Nanakura bernama Megu, usaha nenangin temennya yang lagi labil ini. Pengennya bareng senpai. Ya udah, nanti diajak. Tapi aku nggak berani. Ya udah, nggak jadi. Tapi dia bentar lagi lulus. Belum sempat ngerasain kencan bareng, gimana ini? Ya udah, tenang. Mending makan seblak aja dulu yuk. Pengen makan seblak bareng senpai. Ribet banget sih lu. Bodoh amat ngurusin lu mulu. Mending gua madang. Kelar dharma wisata, kegiatan kembali seperti biasa. Nanakura kembali nongkrong bareng senpai tercinta. Absurdnya, Nanakura ngiri ke Eiji bisa kedip sebelah mata. Dan waktu Nanakura nyoba, lo kok mangap gitu? Eiji pun ngasih saran. Coba kamu acting, biasanya bisa kedip secara spontan. Nyoba lagi kedua kalinya, wah fix skill isu ini mah. Masuk jam pelajaran olahraga, Eiji pergi ke UKS buat ngobatin luka. Begitu dapat kabar Eiji cedera, Nanakura langsung datang juga. Singkatnya karena perawat sekolah lagi pergi, Nanakura jadi suster UKS sementara buat ngerawat Eiji. Waktu mau ngasih pengobatan P3K mandiri, Aduh, Durung tak cekal bangsa. yang ngebut dong sus. Iya, aku semprotin ya. Cerot. setelah perawatan selesai, Eiji
nunjukin luka di balik bajunya biar sekalian diobati. Sus, badan aku juga luka. Aurat PA. Padahal yang minta diobati badan, Nanakura malah ngide ngetes rabun mata. Sundere. Fix kanker mata ini sih. Setelah kelar, mereka lanjut nongkrong di balkon, main tebak-tebakan letak rumah. Waktu nebak rumah impian masa depan, Yang Rumah itu. wah kok samaan, kayaknya mereka udah pengen tinggal barengan deh ini. Mana sama-sama pengen kamar di lantai 2 lagi. Pulang sekolah malah turun hujan, mereka berdua jalan sambil payungan. Sempat-sempatnya Eiji minta Nanakura acting ketakutan. Tiba-tiba, Duar meme. petir tadi bikin Nanakura ketakutan beneran. Dia ngestun jongkok dan tubuhnya gemetaran. Kamu nggak apa-apa, mampir rumah aku dulu yuk. Gas. Nanakura terlihat sangat-sangat kegirangan. Udah nggak takut, Neng? Iya bang, udah nggak nahan. Sampailah di rumah Eiji. Karena basah kuyup, Eiji nyuruh Nanakura ganti baju dulu. Sambil nunggu bajunya kering, Nanakura pakai kaos yang dipinjemin. Setelah selesai ganti baju, Nanakura diajak Eiji masuk ke kamarnya. Begitu masuk, nih cewek makin jingkrak-jingkrak gak ketolong. Seneng banget dia ngelihat kamar gebetan. Dan waktu Eiji datang, wah bajunya kopelan. Baru juga ngobrol bentaran, tiba-tiba ibunya Eiji udah balik pulang. Lihat anaknya bawa pulang anak orang, tanggapan ibu Eiji cuma bilang, Wow. selesai ikut makan malam keluarga, Nanakura pamit pulang. Dia dianterin Eiji sambil jalan. Ngeliat Nanakura akrab banget sama ibunya, ngebuat Eiji jadi seneng. Saking akrabnya, ibu Eiji udah manggil Nanakura Rin. Mendengar itu, Nanakura ngungkapin kalau dia pengen Eiji juga manggil dia Rin. Eiji yang otaknya loading bentar, lalu Wani piro. Asu. 別にあんたのためじゃないんだから